Modiar, niat pencitraan, salah kamar, justru Anies malah kelihatan makin bodoh. Ditulis oleh Manuel di theword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari Tanda Seru. Ketika Tri Musketeer yang terdiri dari Presiden Joko Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masuk ke kamar-kamar rusun yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk pasien isolasi, si Wandamen Anies Baswedan malah salah kamar sidak kantor. Kemarin siang tanggal 6 Juli 2021, Anies Baswedan sidak dan marah-marah di PT Equity Life. Untuk kita tahu bersama, PT Equity Life adalah perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan yang termasuk sektor usaha esensial yang justru menurut peraturan gubernur boleh beroperasi. Ngakak begini. Kronologinya jadi ada di Instastory yang diposting oleh akun Anies Baswedan yang sampai sekarang belum di-delete. Entah karena dia belum sadar kalau dia bodoh atau dia memang gak akan sadar dia bodoh. Jadi dia datang di satu kantor ini, marah-marah sama seseorang yang kemungkinan petinggi di sana. Dia tanya, kenapa dilanggar? Orang itu pun tertunduk saja menghadapi persekusi dari Anies Baswedan dan beberapa petugas yang mengelilinginya. Dipersekusi dengan kata-kata ya, dicecar, dia tidak mau menjawab. Sempat terlontar jawaban bahwa mereka menerapkan WFH 50%. Lalu dia debat lagi soal ada ibu hamil dan bawa-bawa kematian ibu hamil tadi paginya yang dia dengar. Ibu hamil yang kena COVID kalau melahirkan sangat sulit menurutnya. Ya benar sih, tapi tetap aja bodoh. Kalaupun ada ibu hamil, ya ibu hamil itu yang ditanya kenapa dia masih kerja, dipaksa atau keinginan sendiri. Ada angka yang muncul dari HRD mereka juga untuk hal ini. Lalu cerita Instastory itu penuh dengan puji-pujian di Twitter dari orang-orang Anies Baswedan. Pendukung Kadal Gurun, Onta Yaman, yang diduga sudah tahu narasinya, cepat sekali mengangkat orang ini di Twitter. Secara di IG Story tidak muncul komen. Namun, tidak lama kemudian alias sejenak kemudian muncullah tanggapan langsung dari PT Equity Life Indonesia yang mengatakan seperti ini. Silahkan disimak klarifikasi jelas yang menampar balik muka Anies Baswedan bolak-balik. Jelas dari sana bahwa PT Equity Life Indonesia mengatakan bahwa kantor mereka dan kantor-kantor pemasaran lainnya mengikuti ketentuan instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 soal PPKM Jawa Bali dan juga keputusan Gubernur DKI nomor 875 tahun 2021 soal PPKM Jawa Bali. Dari situ mereka juga berkomitmen untuk tetap membuka kantornya. Kenapa? Karena kantor asuransi itu bicara urusan kesehatan dan jiwa. Klaim mengklaim butuh dilakukan dengan cepat. Apalagi di Jakarta kita tahu banyak yang sakit karena musim pancaroba di tengah bulan ini. Apalagi perusahaan swasta ini tentunya merupakan perusahaan yang bersaing dengan perusahaan lainnya. Justru Anies Baswedan malah kelihatan mengendorse PT Equity Life Indonesia ini. Apa jangan-jangan ada kerjasama antara PT ELI dengan AB? Pencitraan semacam ini justru malah bikin malu Deddy Corbuzier aja. Dijanjikan alat testing massal di Jakarta, datangnya malah ke kantor ELI, bikin malu diri sendiri. Jadi kalau mau saya ibaratkan, Anies ini datang salah kamar, mau gerebek PSK macam Andre Rosiade, tapi ternyata yang digerebek malah suami istri sah. Terus sudah gitu malah marah-marah soal keberpihakan kepada rakyat banyak. Ini kan jelas malu-maluin Pandu Riono juga. Saya mau tahu sih tanggapan Pandu Riono soal kebodohan Anies ini. Pandu Riono siapa yang kenal? Dia ini pendukung militan Anies Baswedan, dosen UI yang ngaku-ngaku sebagai juru wabah, padahal dari cuitannya, dia ini justru merupakan wabah itu sendiri, karena akun Twitter saya diblok sama dia. Jadi saya nggak bisa lihat reaksi kocak dari Pandu Riono. Tapi kayaknya dia dukung gerakan Anies dengan cara diamkan Anies. Kelihatan saja kok pola para pendukung Anies ini. Anies ini tipe orang yang gak bisa kerja. Mau coba-coba kerja malah salah. Sudah hampir 5 tahun dia ada di Indonesia, tetap saja bodoh. Tidak berubah. Niatnya untuk tegakkan PPKM sih oke, tapi otaknya gak sampai untuk membedakan mana sektor esensial dan non-esensial. Padahal peraturan gubernur sendiri yang menetapkan sektor usaha esensial bisa tetap buka loh. Jadi Anies baca peraturan Mendagri nggak sih? Sudah waktunya kita mendukung Anies, mendukung dia tetap ada di level kebodohannya. Sebab jika tidak ada dia, pandemi ini akan hambar. Pertahankan kebodohanmu. Bagaimana komentar dari Anda? Isu 20 TKA Cina, isu basi yang ditambahin micin biar tetap lezat, ditulis oleh Sardi di theword.com.
Selain isu agama, isu TKA Cina selalu gurih untuk dinikmati. Ada banyak TKA dari berbagai negara, tapi TKA Cina selalu mendapat perhatian lebih dari sebagian masyarakat kita. Mendengar TKA negara lain tak ada yang alergi, biasa saja tuh. Tapi kalau TKA Cina, alarm berbunyi memekakkan telinga. Bagi sebagian orang, ini dikemas dalam sebuah isu yang mudah untuk memancing emosi. Seperti halnya agama, isu TKA Cina juga sering dipolitisasi berlebihan. Makanya jangan heran sentimen anti Cina sangat kuat di sini. Ini adalah narasi yang ditanamkan terus-menerus selama bertahun-tahun oleh para oposisi, barisan sakit hati, atau bahkan kadrun tak berotak. Lagi ramai 20 TKA asal Cina yang dikabarkan masuk ke Indonesia di tengah masa PPKM darurat melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Kalau melihat judul dan tanpa berpikir jernih, pasti akan langsung terpancing emosinya. Apalagi yang diberitakan adalah TKA asal Cina. Seperti yang saya katakan, TKA ini unik dan selalu diperhatiin banget. TKA yang lain seolah jablay, jarang dibelai. Coba lihat faktanya. Mereka tiba di Makassar melalui penerbangan domestik dari Jakarta. Artinya mereka sudah tiba di Indonesia sebelum PPKM berlaku. Seluruh TKA masuk ke Indonesia dan telah melalui pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 25 Juni 2021, yaitu sebelum masa PPKM darurat di Jawa dan Bali 3 sampai dengan 20 Juli 2021. Kata Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumham Arya Pradana Anggakara. Sudah jelaskan, mereka tiba di Indonesia tanggal 25 Juni 2021, jauh sebelum kita mendengar ada isu akan diberlakukannya PPKM darurat. Tapi narasi yang ramai diceritakan ulang adalah mereka seolah tiba saat PPKM diberlakukan. Kalau kalian mau mengatakan ini hoax, boleh saja, toh ini adalah penyesatan informasi yang dipercayai oleh sebagian masyarakat, apalagi ini terkait dengan TKA Cina yang mudah membuat banyak orang alergi dan gampang marah. Tema intinya tetap sama, TKA Cina menyerbu Indonesia, TKA Cina membanjiri Indonesia, bahkan dipelintir lebih jauh dengan narasi Indonesia akan dijajah Cina dimulai dari serbuan TKA Cina. Pemerintah Indonesia sudah menggadaikan Indonesia ke Cina, sekarang ditambahi sedikit bumbu dan micin biar lebih lezat. TKA Cina masuk ke Indonesia saat PPKM berlaku. Saya hanya penasaran, kalau yang datang adalah TKA dari negara lain selain Cina, kira-kira bakalan ribut enggak? Enggak bakal. Sebuah kata Cina sudah cukup men-trigger emosi sebagian orang, terutama para kadrun. Telinga langsung kesakitan, otak langsung meledak. Lagu lama yang dikemas ulang dengan tampilan album baru, bangkai yang busuk dan disemprotin parfum harum. Tapi pada akhirnya, tetap saja tujuannya adalah untuk berbuat kisruh. Sebenarnya sangat terkutuk buat mereka yang membuat narasi ini sejak dulu. Narasi ini terus dipelihara, apalagi tingkat literasi sebagian dari kita sangat rendah. Atau bahasa kasarnya, bodoh, tak mampu menilai apakah itu fakta atau narasi sesat. Inilah pangsa pasar yang digarap oleh mereka yang memanfaatkan narasi ini. Coba pikirkan, isu TKA Cina lebih heboh di era pemerintahan sekarang ketimbang pemerintahan sebelumnya. Ini juga sama seperti isu kebangkitan PKI dan kriminalisasi ulama. Isu ini ramai saat ini tapi tidak ada di pemerintahan sebelumnya. Aneh kan? Tapi sayang sekali sebagian orang malah percaya hal seperti ini. Kalau dibilang mereka bodoh, kedengarannya sangat kasar. Tapi kalau menyebut mereka cerdas, sama saja ngamur. Padahal mereka ini sangat tidak kreatif dalam melempar isu. Isunya sama meski dikemas berbeda setiap waktu. Kalau masih juga ada yang percaya dengan hal sampah seperti ini, kira-kira sebutan apa yang cocok buat mereka? Intinya isu ini hanya bagian dari politisasi yang sudah berjalan sangat baik. Saking baiknya, isu ini sudah bisa berjalan sendiri melalui tangan dan mulut masyarakat. Cukup melihat kedatangan TKA Cina, videokan, lalu cuap-cuap mereka menyerbu Indonesia, jadilah heboh. Sesimpel itu, tinggal dimanfaatkan oleh barisan sakit hati dan oposisi untuk menyerang pemerintah. Bagaimana menurut Anda?